Selamat datang di Beko Teknologi, berita dan gosip teknologi. Ngapain au-au aja? Coba kita para petik kalian ketemu dengan terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Ya au dulu ya, karena hari ini launching Redmi 17 ya. Oh iya. Gila banget bro. Ternyata gue mendapati Redmi 17 itu adalah jadi benchmark Xiaomi nih. Untuk kedepannya nih gitu. Harganya semakin naik berarti? Harganya iya. Bukannya dimulai dari Redmi? Iya. Redmi Note-nya yang kemarin. Bukan. Coba ya kita lihat ya harga Redmi 17 ya, bentar. Ih, tapi desainnya oke juga. Iya, desainnya oke, ada yang lucu gitu. Yang hijaunya sama warna ungu nih, Iya. Lotus Purple sama Oak Green. Iya ya. Nih untuk harganya nih ya. Jadi harganya tuh di 2,9 juta di varian terbawah. Wow. 48 ya. Dan tertinggi di 6256 di 3,8. Tapi birunya kayak Oppo Reno coy. Hah? Yang birunya kayak Iya. Oppo Tadi Reno. pas gue liat warna biru kayak Anem anjir, wah parah banget. Anjir. Kacau ya. Oppo lah ya. Sebenarnya tuh peningkatannya ada di mana ya? Coba kita lihat peningkatannya di mana. Di harganya. G91 Ultra ini kalau ditanya main game bisa nggak? Bisa. Bisa aja. Apakah bisa jadi pro player ngalahin Lemon? Tidak, bisa gitu tidak. ya. Itu mah normal aja. Bisa aja lah Iya. gitu. 6, tapi ngomong-ngomong untuk foto layarnya tuh di bagian bawah dipotong. Itu sebelah kiri ada. Iya, sebelah Tapi kiri. di jumot. Iya jumot, jadi kelihatannya sama ya. Luar biasa. Marketing Xiaomi Pilihannya Indonesia 4128, 4156, 6128, Betul. 226. Gak ada yang 8 ya. Iya. It's okay lah. Tapi ambil 6 oke sih Iya, menurut tapi sayangnya di sini tuh dia ada warning gas, tapi untuk IP rating bisa IP65 nih di gua. Oh gitu. iya. Soalnya kan Redmi Note yang di Cina aja belum IP69. Betul. Tapi gue lihat ini sebagai ini sih ya, maksudnya bukannya gimana-gimana ya, bukannya gue membela, cuman Ya. itu jadi opsi di mana serangan Unisoc. Bener, setuju gua. Jadi ada G91. Iya. Karena gue mendapati kalau nggak salah di komentar itel kita ya, itu ada yang komen. Kenapa? Katanya Unisoc itu tuh untuk mapnya nggak beres. Oh, ada ini Iya, ya. seperti biasa kan kalau abang-abang yang di jalan tuh rumornya selalu mulut ke mulut kan. Kayak AMOLED burn in. Itu kan Benar. dari mulut ke mulut tuh Nah, semua ini tuh. GPS-nya lemot nih. Betul. Ada satu orang abang-abang tuh yang jago, agak jago lah gitu. Iya. Wah, lu pakai apa coba HP sih? Wah, Unisoc. nih. Wah. Tapi sengaja ada NFC. Ya, Respect gue. Ada NFC. Respect. Dan speakernya dual nih, dan bener lagi. Serius? Iya, dual speaker. Oh, ini oke sih Iya, kalau oke. ada 2. Dia masih ada, dia juga masih punya jack gitu-gitu. Oh, ini bagus. Iya, masih ya gua mau ngatain jelek, tapi Kondisinya banyak yang lebih jelek gitu. Tapi desainnya sih menurut gua dari segi visualnya oke. Ijonya sih bagus gak sih ijonya? Oh, ijonya tuh warna-warni sebenarnya. Juri Bumar, tapi respect sih Juri Bumar saya mahal. Iya, Baterai 7500 gede, ya. silikon karbon. Iya, jadi tapi gue tuh mau ngomel, cuman kayak masalahnya ini adalah salah satu HP yang paling terjangkau saat ini gitu loh. Bener sih 2. Tapi masalahnya kan tadi ternyata ada di lawannya yaitu Infinix Hot 70. iya. Ternyata- Bulan Mei kemarin launching. Betul, itu kalau nggak salah memang bukan solo apa mono, singkat gue mono deh. Tapi nggak juga yang boleh koreksi. Tapi secara SoC G100. G100. Ya, walaupun Punya sama NFC 43. juga, baterainya 6000 tapi Ya, dia emang unggulnya di tipis. tipis. Iya. Dan kalau ini gede-gedean Iya. gitu ya. Tapi sih balik lagi Jack sih lucu sih. Tiba-tiba ada lagi. Iya, sebenarnya udah ada sih, cuman ya memang jarang di highlight aja. Ya deh. Ini juga ada info-info juga dari Postel, kita lihat keberadaan dari Vivo ya. Vivo Indonesia sudah mulai mengeluarkan X500 dan X Fold 6. Gila. Xbox 6 Iya, berarti ini kembalinya Fold Vivo. Kemarin ada gak sih, gue lupa. nggak ada. Yang terakhir kan X3 Fold doang. Bukannya X Fold ada yang 5 nggak masuk sih inget Bukan gua. masuk tapi demo segitu gua jadi sepi. Oh iya bener. Masuk kan? Iya emang nggak kedengeran. Tidak kedengeran karena demo Kasian tuh, sial iya. banget ya. Ya jadi ini Vivo ini masih menunjukkan taringnya ya, di mana Oppo tidak mengeluarkan Fold, dia Iya. ngeluarin Fold ya. Ini kelihatan di Postel udah ada juga dari Vivo Indonesia dan juga bareng X500 di. Ini dia nih. Note gua adalah ini padahal cuma beda 3 bulan dari X300 Ultra di. Menurut lu gimana di? Maksudnya apakah ini pertanda X500 Ultra nggak ada? X500 pasti ada. Biasanya tuh selalu terakhir keluarnya. Oh gitu. Pasti di 2027 awal betul. dia masuknya. Maksud gua kan nih X300 Ultra masih 3 bulan yang lalu nih. Benar. Harusnya kan normalnya
Normalnya kan setahun depan. Iya. Normalnya. Tapi gitu. sebenarnya yang nyebelinnya tuh ya si Dimensity-nya juga, si MediaTek keluarin cepet. Iya, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba cepet Gak banget? ngerti. Ini untuk 9600 sebenarnya kan? Iya, 9600 tuh. Jadi kayak 2 nanometernya buru-buru Iya, nih. tapi kalau lu perhatiin juga di sini di Postal tuh cuma ada X500, berarti Pro-nya belum kelihatan nih. Ya, untuk Vivo masih ngebut juga, jadi maksudnya kayak dia ini buru-buru ya. Kita lihat kelanjutannya gimana, akankah menjadi game changer atau ya another HP mahal-mahal lagi gitu ya. Tapi Vivo sih selama 3 generasi X100, 200, 300 berhasil semua. Iya. Bagus semua. Harusnya Gak fail nih. Iya, gua penasaran sih X500 gimana nih. Kemarin kan gede, compact. Ini compact lagi nggak ya? Apa enggak ya? Nah, nggak tahu. Cuman yang gue lihat di thread ya, kayaknya ada yang ngebahas tuh apa original OS-nya lagi kecapean. Oh, kenapa? Nyari ide lock screen-nya tuh aneh. Oh. Gambarnya di wiggle-wiggle gitu. Nah, kalau lihat tuh aneh tuh. Sebenarnya ide bagus kalau misalnya orang punya pikiran jorok. Yang wiggle-wiggle tuh apa gitu. Oh, bisa di wiggle-wiggle. Wiggle-wiggle tuh kayak gitu-gitu. Lu tahu kayak Tapi cepet juga ya, maksudnya untuk si Vivo ini tuh maksud gue dia ngebut banget gitu. Gue penasaran sih strategi dia untuk sekarang tuh gimana. Karena tapi yang menarik di Postal ini belum ada V nih. Oh belum iya, kelihatan ya. V80. Harusnya V80 ya. Belum kelihatan ya. Jadi kayaknya mereka masih fokus di X dulu nih Di, gitu ya. Info yang lagi yang mencengangkan yaitu Poco F9 Ultra ada di Geekbench nih ya. Jadi tiba-tiba ada skor Geekbench ya dengan single core hampir 3000 dan multicore udah 10.000. Sekarang multicore udah 10.000 ya. Iya, kencang banget ya. Anjir ya. Tapi sebenarnya masih Elite Gen 5 sih. Yang dimana kalau lu perhatiin Postel di Indonesia kan Postel Indonesia udah ada tuh Poco F9. Ya, kodenya udah ada 3 kodenya kan. Nah ini tuh match nih. Jadi kemungkinan ini beneran Poco F9 Ultra yang sebenarnya biasanya kalau udah ada Geekbench begini tandanya Sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Lagi mengganti dari Redmi ke Poco. Oh iya. Ini Oh ya, iya. Terus Terus dulu. iya. Gue kira ini lagi pengen cari bahan buat launching. Oh. Jadi di benchmark dulu gitu. Taibut pakai yang gratisan berarti dia ya. Kan ada yang bayar ya bang ya. Biar gak ke-upload ya. Sialan ya. Tapi ya itu ya Poco F9 Ultra kayaknya kemungkinan akan mendekat nih. Karena di Postal Indonesia udah ada dan di Geekbench udah ada. Bener. Dan kalau lu mau nanya soal harga, kemungkinan gue sih sangat tidak yakin harganya sama dengan tahun ini. Tahun ini ya, kemungkinan ada naik. Akan naik. Pasti gitu naik. Ya. Tapi kalau misalnya ada subsidi lagi, langsung ambil. Betul, karena Jangan kan mikir. kabarnya kan kemarin Xiaomi kan ngambilin RAM Cina gitu-gitu Benar. kan. Siapa tahu. Ya kan? Gak ada yang tahu. Tapi kemungkinan berarti kalau misalnya nggak ada itu ya, nggak ada subsidi, Ultra bisa sampai 15 juta loh. Iya. Mungkin banget cuman. Poco kok 15 juta. Ya. Itu sih berat banget. Berat. Tapi kalau misalkan yang lain pada mahalnya mau gimana lagi? Betul, apalagi kalau misalnya Apple jadi tahun depan mahal ya. Wow. Jadi semua normal. Oh, Jadi iya. kayak lu tuh normal tapi lu tuh kemahalan di antara yang kemahalan gitu. Iya. Terburuk dari yang terbaik dari yang terburuk gitu. Sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Kita semua kan desil 10. Iya, gue desil 10 lu desil berapa berdua? Di, Kenapa tuh? tadi lu ngomong-ngomong compact gue butuh nih karena gue lapar gue butuh yang compact juga yang cepat nih. Gimana solusinya? Ada di bawah, gengs. Ini kan kita hari ini mie goreng Poppy ya. No, ada di belakang tulisan tuh cara masaknya sob. Berarti dari sobat HP. Sobat HP. Jadi gini sob, buka sebagian tutupnya sob ya. Keluarin minyak bumbu. Kayak ngeledek lu nggak boleh gitu, bercanda ya. Di Popmi dapat sop. Ih, Gimana ini sih? udah Irwan proof belum? Ah. Luar biasa, iya sob gak bikin sobat apa ya? Brandingnya jadi ya. Iya. Boleh bawa bapak tuh. Tapi gue pengen deh, menurut lu gimana di ide ngajakin sobat apa sendiri? Boleh-boleh aja, cuman gue bingung ngobrolin apa. Enak ya, takutnya ya. Kita kan mulutnya kadang-kadang suka gak kontrol kan. Iya, dia Mereka berdua kan maksudnya agamis gitu, baik baik. banget gitu. Ya karena udah tua juga kan. Maksudnya udah berumur lah, udah senior lah. Kalau kita tiba-tiba ngomong, wah gitu kan. Dia kan, Langsung, wah, apa itu gitu kan. Irwan proof ya langsung ya. No, kini Sobi bisa nikmatin Indomie goreng dengan kemasan pop mie cup tuh ya. Jadi ini nih mie goreng nih, rasanya sih mirip, cuma emang tekstur mie-nya beda. ini ya kalau lagi emergency banget lah. Iya betul, Nah, karena nggak gue pernah ngide makan lah. siang makan ini ya pakai telur bulat. Makan jam 1 siang, jam 3 lapar ya. Jangan, ide jelek ya. Ide jelek. Kalau lu itu bener-bener kalau lu malam nih, tapi lu gak pengen makan berat,
malas ngotorin Iya. dapur. Nah, ini baru boleh. Tapi Bisa. kalau jadi makan siang salah ya. Iya, salah. Salah ya. Itu ya. Itulah story kita. Story kan. Iklan kita hari ini. Indomie mie goreng pop mie. Lapar tam. Cara masaknya sob. Cara masaknya. Oke, kita ke info yang pertama dulu ya. Emang lu mau bahas ini di Huawei nih? Apalah, bahas tipis aja lah. Kita biar panas-panasin penonton. Nah, kadang masih ada kan ya. Oh gitu ya. Masih ketinggalan berita gitu. Iya sebenarnya kan kemarin kan gue ke acara Huawei. Itu dia, Huawei. Ya jadi Huawei Pura 90S Pro Max ya. Kenapa ada S sih, Ger? Gue mau nanya itu sebenarnya. S-nya itu sebenarnya susah. Kemarin gue lihat kayaknya ada tuh yang diblokir di live Huawei itu. Masa sih? Iya. Lagi maksud gue kayak, nih temen-temen ya. Maksud gue bukan belain Huawei, cuman yang live itu juga kerja anjing. Iya, anjing. Parah banget Cok. Sumpah lu parah banget anjing. Janganlah orang kerja lu kerjain anjir. Udah biarin aja dia jualan anjir. Lu pakai ngomong Fibonacci. Kasian anjir sumpah dah. Udah gitu live-nya jam 2 jam 3 pagi. Dia kan gue kayak ya kasihan amat nih orang ya. Parah banget lu, gak boleh gitu ya. Jangan. Respect. Respect ya, maksud gue kan itu kerja kan. Iya, GT dia adanya gak komen. Jadi kecuali kalau GTA di komen baru gak apa-apa lah. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ngomong Fibonacci anjir di TikTok ya gila. Gak boleh ya. Jangan. Sampai mana tadi ya? Oh ya, Pura S90 Pro Max ya. Dibekali. Terus dibekali sih. Gak, Ini gua kopi doang. Ya ini untuk kameranya tuh sebenarnya true to color-nya ini sih. Memang secara kamera jadi gini, problem handphone Huawei secara kamera memang bagus sekali di. Ada low picking kan? Betul, ada Lovic ya. Sumpah, nih gue bener ya. Kalau ngomong kamera kemarin gue tes kan. Gue bandingin sama Samsung Fold. Kok bisa gitu bang? Karena adanya itu. Oh adanya itu. Wah gue bilang gitu. Fold itu ternyata ultra jelek banget cuy kalau malam cuy. Gue baru tahu dah. Gak, gue pikir Fold itu kan 40 juta ya. Ya ultrawide benerin lah anjing. Masa begitu banget cuy. Nih, itu kategorinya tuh udah kayak Reno, tau gak lo? Reno yang F yang kalau ultrawide jadi ngeblur gitu cuy. Burem. Wah gak boleh lah. Enggak, maksud gue Samsung yang bener lah. Gini sih kita kan minimal bagusin lah. Iya. Ini kita emang tahu bukan kamera, tapi kan harganya 30 juta, 40 juta ya. Rata kanan semuanya gitu. Iya, minimal benerin dikit lah. Iya. Maksud gua gak expect bener, gak expect bagus enggak, cuman jangan pas dibuka ultrawide burem. Jangan jelek banget lah. Iya, gitu. udah gitu gua jahat pakai lawan Pura ini, itu bener-bener mental banget. Yang Pura kalau kamera bagus. Iya, surprisingly tuh ultrawide wide ke kali 10 sampai kali 30 tuh dia punya warna konsisten. Gua juga nggak tahu gimana caranya tuh. Iya. Ya kan karena Lovicnya kali ya. Dia juga punya telemakro dan lain-lain. Dan warnanya ini sebenarnya untuk S-nya ini tuh kayak buah-buahan sebenarnya. Tapi di sini mungkin kita ngeliatnya aneh. Pas gue cek di Cina tuh orang suka loh. Apa warnanya? Iya, karena dia tuh punya nah, ini kita terlepas dari ngomongin Google ODM apa enggak ya? Iya. Ya. Keluar ya. Iya. Kita mau ngomongin soal warnanya. Pendekatan warnanya Vivo, pendekatan warna Huawei itu menarik. Dia pakai minuman. Iya. Ini kan ada jeruk, ada soda guava gitu. Yang dimana memang ini kayak alay, tapi belum ada yang pakai. Betul gitu. sih. Emang gak ada yang mau pakai sebenarnya. Betul. Karena sebenarnya di sana ngasih kan HP yang lain, gitu. Udahlah, samain aja ke iPhone gitu udah kan. Udah tuh ya, berberi apa namanya? Warna bergendi. Iya, bergendi aja. Enggak usah lah aneh-aneh. Gua apa lo ya. Gitu ya. Gua apa G-nya apa? Google. Bagus itu Huawei, cu. Kamera bagus ya. Emang bagus. Iya. Tapi gue bingung dia gak pakai periskop ya, pakai tetraprism ya. Iya, tetraprism dia kayak iPhone. Iya. Nah, tapi kalau iPhone kan di low light kuring. Dia bagus, Cok. Itu pertanyaan gue tuh di situ kayak kenapa ini kamera bagus gitu loh. Itu ya, kenapa ya? Itu. Ini beneran, ini honest review dari gue ya. Kalau lu butuh Google lu gak usah belilah gitu. Tapi kalau lu butuh kamera nih, bagus sebenarnya nih. Dan dia tuh pendekatannya di HP-nya kayak beda sama Pura 80 kemarin. Tapi walaupun ini beda seri sih sebenarnya. Kan ada yang Pura Ultra punya gua kan. Iya. Dia yang S gitu. Dia yang bawahnya ya sebenarnya. Sebenarnya bawahnya, tapi sebenarnya kayaknya disamain lah gitu lah. Nah, dia tuh agak kotak, agak boxy. Dibikinnya. Iya sih, gue lebih suka yang sekarang. Karena boxy bener. Dibanding yang sebelumnya kan terlalu gede kan. Betul. Walaupun warnanya memang unik sekali, guava ya. Iya, guava. Sama oren-oren itu. Cuman ya maksud gue kalau lu butuh kamera ini bagus banget sih. Dan gue sebenarnya tuh penasaran di Android 16-nya dan 5G. Ya, udah bisa dia kan. Betul. Dia ini, tapi sayangnya gini, ini bukan review tapi ini salah satu yang gue lihat kemarin. Iya. Dia ada Android 16 tapi belum ada quick share.
quick share-nya nggak ada. Belum ada. Oh berarti emang harus ada Google kan. Iya makanya. Lagi-lagi ya. Jadi kalau lu butuh Google nggak usah lah. Nah, kalau Google jangan. Kalau lu udah kebiasaan sama quick share, kalau lu turun ke Bluetooth udah pastilah berasa kayak gimana gitu Masa ya. turun Bluetooth? Iya, kameranya memang bagus sih. Oh, ada ini, local send paling. Bisa, tapi kan mesti wifi bareng, Oh, bukan iya. kayak langsung transfer. Ya kan sama-sama 5G, bagus juga dong. Iya, gitu. Iya. Itu untuk Huawei Pro S Pura 90 Pura S Pro Max. S Pro Max ya. Ini menarik banget tapi ya semoga Huawei segera lepas dari band inilah maksudnya. Iya. Gue pengen lihat sih. Ya, mungkin tunggu ganti presiden US kan. US Tapi nggak juga, sih dari zaman Biden kan Iya. nggak macam-macam dia sama Cina. Iya benar juga. Tiba-tiba ya, balik ke Trump tambah tolol lagi ya. Iya. Oke, kita lanjut juga ke yang lain yang Google tidak di-banned ya. Oh ya, lawannya yang suka dibandingin sama Huawei, iPhone. Benar. Kan biasanya kan kita lihat bertebaran, teman-teman tuh suka ngebandingin dengan iPhone. Oh, apapun harus bandingin sama iPhone. Makanya kan kemarin gue bikin feed soal 17T. Iya. Jangan bandingin iPhone mulu lah. Ya. Gue fair dong sama 16 Pro dong. Bisa. Walaupun ada yang komen brengsek tuh yang komen ya. Pesona setengah harga. Anjir. Lu gak boleh gitu kalau komen. Iya kita kan lihat katanya harga. Gak usah ngomongin harga. Iya kan. setengah harga. Walaupun agak benernya emang. Setengah Iya, harga banget iya, itu. bener. Setengah harga acan itu di. Gila dia. Tolonglah Oppo ya. Diapakan lah itu ya. Lanjut ya. Kita ngomongin ke iPhone. iPhone kabarnya ini akan menjadi punya variable aperture dia. Oh itu dia. yang Mungkin Pro Max. dia ini ngeliat ke Huawei kali di. Oh, iya. Ini baru bener nih. Sama Xiaomi. Oh iya. Xiaomi juga ada. Iya. Xiaomi dulu kan sih. Xio- Xiaomi itu yang di Cupu tuh, yang gak masuk Indo tuh. Oh iya ya. Gua Iya suka. Xiaomi dulu ya. Coba teman-teman ya, siapa yang dapat duluan variable aperture? Yang ini ya, yang Yang bisa kebuka, variable- yang kita kebuka gitu. Singkat gue sih Xiaomi ya. Xiaomi ya, singkat gue. Tapi gak tahu lah ya. Oke, katanya Apple nih punya variable aperture. Ini kenapa di? Emang ada leak-nya atau gimana di? Nggak, ini emang kayak kabar aja. Lagi-lagi sebenarnya yang nyebelin tuh dia kayak 15 yang seri 15. Oh, kenapa tuh? Kan kalau 15 kan yang 15 biasa, yang Pro biasa nggak pakai Tetra Prism tuh. Betul, gak pakai Yang televisor Pro dia. Max-nya dapat. Nah, ini bakal sama kayak gini. Oh. Karena si desain itu butuh yang besar. Oh. Jadinya itu nyebelin ya. Jadi ya unsur Pro Max-nya aja dia punya variable aperture. Oh, jadi variable aperture di Pro Max aja ya? Iya. Karena dia butuh yang gede, Iya, areanya lensanya besar. gitu ya. Oh iya menarik sih. Tapi sebenarnya Mas Mobi yang kalau lu ada yang nonton live kita Mas Mobi tuh, Mas Mobi udah bener itu. Dengan kotak ini, Iya. kotak ini tuh dia itu sebenarnya jadi banyak apa Areanya. areanya dan sebenarnya masih sangat bisa untuk di upgrade kemana-mana. Iya, jadi emang ada ya kalau mau ditambah bisa Betul lagi betul kan. betul. Apalagi sekarang lagi zamannya John Ternes kan. Iya, iya. John Ternes ini kan orangnya katanya apa sangat teknis. Iya, teknis. Gitu ya. Kamera pasti dia orang kamera banget tuh. Alvin Zahran lah gitu ya. Jadi kayak dia pasti akan perhatiin ke arah sana, gue Ya yakin. semoga ya, tapi Gue yakin dia pun orang teknis ngeliat kameranya pasti aduh bisa nih diinin gitu. kayak nanggung banget gitu loh. Nanggung banget sih ya. Tapi gitu ya, katanya trade off-nya tuh ya HP-nya bakal lebih tebel 9 mm. Karena kan memang kan kalau nggak salah Android pun udah arah ke sana. Udah di 7. Iya sih. Udah di 7. Tapi kan karena baterai. Oh. Enggak, ketebalannya ya tebelnya ya. 9 mm. Enggak maksud gua, iya dia jadi tuh kayaknya karena sekarang banyak yang compact udah mulai makin butuh yang gede kayaknya ya. Bener juga sih. Contoh Android kan udah pakai 7 inch ya kan. Nah ini dibikin tebel, dibikin berat. Jadi kayak dibikin balik ke awal lagi gitu loh. gurihnya gue Cinanya nanti. Dibikin tebel banget. Iya, batu batu bata. Ditumpuk gitu ya. Iya, ampun. Aneh. Gitu-gitu Cina ya. tuh dilebay-lebayin Iya, gitu loh. ya, iya maksudnya kan biasa kan memang biasa kayak bergendi terus apa namanya ya, Iya. housing kamera yang kotak panjang gini kan dari Apple biasanya diikutin kan. Nah. Ya takutnya nih jadi semuanya ngikutin. Iya. Oh berarti Nubia itu yang pertama di. Nubia lagi kena ya. Iya lagi. Dia adalah HP pertama 7 inch dengan AI. Gila cok, dia punya apa nama waifunya gue lupa. Sore ya. Sora. Mora AI ya. Kok Luar aneh. biasa. Tapi ya udahlah ya itu kira-kira soal Apple Soal yang Apple. kayaknya udah mulai main ke Androidan gitu Bener. kamera. Tapi dikabarin juga katanya nih gimana nih? Dia akan ganti strategi nih iPhone ini. Betul, katanya nanti di September yang standar nggak ada, 18 Banget standar. ya. Berarti dia
fokus yang Pro Max sama Ultra yang Fold-nya. Apa ini ngejar harga dulu? Bisa jadi. Karena kan menurut kabar burung jadi kayak ada kabar burung seperti itu. Q4 itu harganya begini lagi gitu kabar burung yang beredar. Jadi keluarin dulu nih yang mahal. Betul. Naikinnya nanti. Betul. Jadi dia ngasih standar mahal dulu nih, ya kan? Mahal banget nih. Abis itu jadi yang numbernya biasa nanti kayak kelihatan, lebih murah. Make gitu. sense. Atau nanti harganya dinaikin 17 ya. Soalnya emang 17 terlalu bagus HP-nya. Betul. Untuk handphone yang iPhone basic. 17 yang biasa atau yang Pro ini bagus banget sih, gila. Iya. iPhone 17 itu adalah iPhone yang paling berhasil menurut gua. Iya, upgrade terbaik lah. Iya, dan beberapa teman tech reviewer yang bener-bener Android minded itu pakai. Mending 17. Gitu. Iya, iPhone 17 ya. Jadi sebenarnya memang ini tahun iPhone. Suka nggak suka Bener. gitu. Jadi ntar diundur ya, katanya bakal jadi half satu. Sayang banget ya. Tapi bener gak omongan gua? Kayaknya dia masukin yang mahal dulu aja biar mahal sekalian dulu gitu. Iya bisa jadi, biar nanti orang udah tahu nih harga yang ini mahal, Iya. yang 18 dim mahal, bisa-bisa aja kan jadinya. Iya, jadi Tiba-tiba kayak 20 juta gitu. Kemarin kan 17 juta. Jadi kan katanya naik tuh sekitar 40 sampai 80%. Nah, Berarti 40% itu berapa? Ya segitulah, maksudnya hitung hitung setengah aja lah. Berarti 17 tambah 8 berarti 25. 25. Iya, jadi 25 tuh jadi kayak kerasa ya karena Pro-nya mahal. Tapi pertanyaan gue jadi Fold-nya ini gimana kabarnya Itu katanya bakal 2.500. Apanya 2015? Harganya. Dolar. Iya, kalau jadi. Wah. Oh, gila lu kalau beneran ya, kalau beneran. 2015 dolar 70 juta, Cuk. Iya bisa jadi. 70 juta Nyampe sini ya bisa tetap 70 ada yang beli sih pasti. Tetap ada yang Tetap ada yang beli ya. Tetap aja. Lu tau gak kenapa gue ngomong gitu? Gue baru tahu ternyata ROG Kojima yang harganya 120 juta sold out, Cuk. Enggak, 120 juta yang 2 layar. Enggak, yang Kojima tuh gak nyampe 100. Tapi kan enggak 100-an dia sekarang kalau gak salah tadi. Iya udah naik sih. Iya, Cuman terakhir tuh 100-100-an. launching tuh kayak 70 juta, 69. Itu habis Artinya Apple itu ntar juga habis Kalau Apple sih gue yakin habis. Iya. Karena banyak penggunanya. Betul. Jangan kan Apple dah MSI yang jualan laptop dari dulu belum ada gini-gini nih, dulu laptop 100 juta kan. Iya, habis juga. Orang Indonesia kaya bro, kacau bro ya. Kalau lu nanya ngapain sih Bang David review-review yang mahal gini, emang ada yang beli? Ada. Banyak. Gak salah. Yang beli banyak dan gak komen tuh bisa. Iya. Nonton aja kayak. Beli atau kan aja. dia beli dulu terus ngeliat, ngapain bahas orang nih? Ya. Bahas gitu doang gak punya gitu. Iya. Wah pasti dikirimin brand ya gitu. Gue dong beli. Ya. Iya gitu ya. Beda level ya. Ya udahlah kira-kira itu soal Apple, dan kayaknya memang untuk untuk teman-teman yang maksudnya lu bisa lihat lah mapping lah. Kayaknya tahun depan tuh malah menurut gua Android yang seru sih menurut gua. Ya harusnya ya. Harusnya ya. Kita lihat kalau nanti. pada pinter mainnya ya. Betul ya. Lanjut ke yang pinter juga nih kayak iQOO ya. iQOO Neo 11 Ultra dan Z11 debut di Cina gitu ya. Betul. Untuk di Neo 11 ini sekarang udah ada ultranya nih. Dia pakai Dimensity 9500 Monster, pakai chip gitu. Baterainya 9000, chargingnya 100 watt ya. Di Neo ya, bukan number gitu. Terus ada juga Z11S. Sebenarnya kita Z11 udah ada. Ini tuh versi apa berarti? Versi Cina. Oh, berarti kemungkinan gak masuk Indo gitu ya? Gak tahu. Iya ya. Bisa jadi. Karena ini menarik juga. banget. Dia ini pakai Dimensity 7500 yang dimana bagus sekali. Dia sudah pakai arsitektur C. Ya kayak flagship Dimensity gitu ya. Tapi ditaruh 7500 plus baterainya 10.000 Yamaha. Baterainya gede banget. Iya, kalau kemarin 9.000 harusnya udah ada optimisasi, 10.000 harusnya bisa lah. Ya. 9.000 Sebelum 9.000. Naik. Sebelumnya 9.000, jadi 10.000 gitu. Nah, jadi buat si iQOO Z11 ini bagi teman-teman yang masih nanya ya, Bang, iQOO Z11 masih worth it gak? Jadi untuk saat ini iQOO Z11 stand gue masih sama. Ini posisinya Z11 tuh masih di antara Redmi dan Samsung. Jadi kayak lu secara software lebih bagus dari Redmi. Tapi memang tidak sebagus Samsung gitu loh. Gimana yang ngejelasinnya? Ya level Vivo. Iya, level Vivo, tengah-tengah. Level Vivo, jadi Redmi, Vivo, maka ini iQOO Z11 dan gua penasaran nih kalau Z11S yang beneran ada nih di game changer nih. Tapi sebenarnya Z11 tuh emang buatan dari Cina yang biasanya dulunya tuh Indo. Tapi sekarang kita nggak ngikutin Cina lagi. Kenapa ya?
Gak tahu gitu. Tadi kayak ada ini Yang ya. nanya kayaknya. Oh, tes doang. Wah, tuh mau ngirim apa tuh orang tuh ya. Oke, terus tapi kita mungkin Z11S ya udah lah ya. Nih kita ngomongin Neo Ultra nih. Gue penasaran deh. Kalau Neo 11 Ultra ini ada, artinya dia berarti nggak ada lagi dong nih yang iQOO 16 nih. Nah, kalau 16 kita harus tunggu karena kan lagi-lagi nggak mungkin pakai yang Elite yang sama dong. Dia harus nunggu Udah chipset Snapdragon baru. juga. Iya, harus tunggu Snapdragon yang baru. Oh, Kalau bener Neo kata lu. cuma- Berarti ini gara-gara Dimensity mempercepat dia punya Iya. chipset. Iya. Oh, begitu. Jadi ini maju nih. Nah, dia kan pakai 9500. Betul. Nih. Karena yang Vivo udah dipakai Betul. turun ke iQOO gitu. Betul. Dan dia ini untuk keduanya layarnya sama AMOLED 144 Hz, Iya. IP rating full, Origin OS-nya masih 6 tapi. Masih, karena belum ada yang baru. Oh, yang baru gue lihat di mana itu ya? Lihat di internet kali ya. Internet. Iya ya. Nah, tapi menarik sebenarnya di harganya ya. harganya. Harganya ini mahal juga sih. Starting sebenarnya. 9 juta Iya, sampai untuk yang Neo kan. 11,6. Dan berarti kalau dibedain Indo tuh biasanya naik 2 juta. 11 juta Neo. Damn, tapi Ultra juga sih. Gimana? Kayak Poco Ultra gak sih? Iya, iya. Iya gak sih? Iya. Iya gak? Bener gak gua? Iya sih, benar juga sih. Kayak Poco Ultra gak sih? Nah, Agak aneh. tapi desainnya bagus sih, gue suka. Iya, ini yang maksud gue tuh desain sendiri gitu loh. Ya sebenarnya nggak plek-ketiplek aja sih. Iya, ini dia tuh- ada style dia. Lu mau tau kenapa? Karena X300 FP kan gak jadi. Iya. Dipakai. Bener sih. Itu bagus sih, desain kamera BAM itu lucu aja Iya. gitu. Tapi gue curiga dah kalau masuk Indo kayaknya gantiin X300 FP dari X300 FP kan Oh iya lagi. 9500 S. Enggak lah, ini kan yang 500 monster. Kita harganya lebih mahal. Iya. Gak bisa. Mana di? Hah? Gak tahu gua. Iya ya. Tapi ya gitulah kira-kira untuk iQOO. Tapi ini menurut lu untuk seri yang Neo ini dia bakal compact juga nggak kayak yang 15R gitu? Kayaknya kelihatan iya ya. Compact sih nggak tahu ya, soalnya baterainya gede, layarnya juga lumayan dia. Ya gua nggak tahu sih, kalau gue lihat tulisan Cina nih tulisannya sih biasa 9 mili. 9 mili. 9 mili. Gak tebel sih sebenarnya. Tapi ya udah lah ya. 9 mili. Harganya start from 9 juta yang dimana sebenarnya kalau lu berkaca tahun lalu kenapa ini naiknya lumayan signifikan. Seingat gue Neo itu tuh 6 juta loh startnya. Iya yang sih. Cina punya Kalau ya. Cina sekarang udah naik gila. Udah 9 juta loh. Kalau di Cina ada 9 juta yang global sih wah. Udah wassalam ya. gila sih. Tapi ya udah itu kira-kira soal iQOO Neo dan kira-kira buat teman-teman sendiri mau nggak? Mau nggak? Menurut kalian nih pengen gak sih ngelihat si iQOO ini ada Neo gitu ya? Iya. Ya. Kenapa nggak ada lagi ya? Iya, penasaran sih gua. Lumayan ngangenin lah tuh barangnya. Bang. Oke, lanjut ke yang tadi kita sebut yaitu Xiaomi HyperOS ya. HyperOS. HyperOS 4. Sebenarnya HyperOS 4 ini gak baru-baru gak ada yang gimana-gimana sih. Cuman sayangnya HyperOS 4 ini tuh pertama dia itu sudah meninggalkan marwah Android, dia sudah mulai bener-bener literally iPhone Betul. dari bubble. Cuman tidak semua ada HP dapat. Yang minimal dapat adalah Xiaomi 17T. Yes. Kalau nggak salah. Nih ya. kalau ini kan namanya soft light glass UI Betul. effect ya. Betul. Kalau ini nih dari mereka bilang nih based on chipset capability. Oh. Jadi desain soft light glass ini cuman ya flagship only lah betul, gitu. karena memang glass ini kan butuh P6. Iya. P6 ini kan biasanya GPU. Betul. Kalau GPU-nya IMX. BMX ya. Gak usah lah mikir-mikir ya. Kalau masih ada BXM, gak usah, jangan ya. Gak, no ya gitu kata itu ya, kata Xiaomi. No ya, rusak nanti gitu. Tapi dia ngomong kan harusnya flagship ya, katanya minimal 8 Elite. Tapi di sini ada 17T series, yang Xiaomi 13 juga kedapetan, Redmi Turbo yang lama ada. Ini maksudnya gimana nih Xiaomi nih? Agak aneh sebenarnya, tapi ya berarti menarik ya. Tapi untuk liquid glass ini sebenarnya leak apa udah announce sih, gue penasaran. Sebenarnya sih udah announce ya, lu bisa HyperOS udah mulai beta di Cina. Oh. Device Cina udah kepegang gitu. Harusnya tapi Indonesia kemarin pas gua nih ya. Kemarin kalau nggak salah kan ada yang nanya yang F8 kemarin kan gue diundang yang global kan. Iya. Itu singkat gue belum baru kan? Gue ngomong sama lu nggak sih? Belum. Belum baru kan tuh? Belum. Kayaknya belum nih. Kalau misalnya bener kan tadi di postal udah ada F9 Ultra. Iya. Kalau misalnya bener ada nanti kita kesempatannya ada pegang juga kayaknya belum dapet. Ya ini masih Cina only sih. Dan kayaknya nunggu Xiaomi. English Xiaomi. Masa Xiaomi duluan Poco sih Kan gak beres. Gak lucu kayak gitu, Iya. gak bisa.
Orang namanya Xiaomi bukan Poco mas, gitu ya. Namanya Tapi gue penasaran deh, di Redmi kenapa ada di pad juga dia? Emang gue jujur gak pernah megang tabletnya iPad sih bang. Tabletnya. Ya gak pernah megang iPad gitu. Gak pernah iPad Glass itu gimana emang? Ada, dia semuanya. Gak tapi. Di situ ada gue di TV. Ada. Bagus sih. Tapi emang gak se-powerful kayak HP sama MacBook. Tapi MacBook juga ada glassnya itu. Oh jadi di tabletnya si Android, si Xiaomi juga ada ya ntar ya? Ada. Itu lebih panas kayaknya, aku penasaran juga sih nih. Gila. Tapi di sini ada K80, K70 series cok, aneh juga cok. Makanya jadi kayak lah katanya mau flagship tapi yang lamanya masih ada gitu. Oh iya, aneh juga ya. Xiaomi 13 kan belum elit kan yang di Cina, yang gak masuk Indo tuh kan. Belum. Jadi agak lucu. Iya gitu ya. Ya kira-kira itu dari HyperOS 4 ya. Cuman ya udah lah ya, HyperOS 4 udah sebenarnya ada yang lebih penting yaitu Snapdragon. Ya ini Snapdragon karena ini tadi kan kita ngomong nih nunggu launching Snapdragon ya. Ini Snapdragon sebenarnya udah mulai ada beritanya ya soal summit ya. Jadi teaser kemungkinan bocoran kemarin yang Snapdragon ada seri Pro dan seri biasa di 2 nanometer nih bener udah ternyata fix, ya. Karena udah di teaser juga sama mereka. Aduh, walaupun gue agak bingung sih kenapa lo harus ada 2 seri gitu. Duitnya ada lah. Oh, kalau lo bilang kemarin yang rusak, brengsek ya. Yang rusak jadi elit biasa ya, Taibut. Nggak, wah rusak nih, gak usah Pro dah gitu ya anjir. Digamparin itu ya sama bosnya ya, gak ada ya. Iya, tapi ini 2 ya, berarti ada Snapdragon Elite 6 Gen 6 sama Gen 6 Pro. Gen 6 Pro, gue takutnya ada Elite XS Gen Pro nanti gitu-gitu. Nah, itu kemungkinan ada lagi, tapi ya kita jelasin dulu. Oke ya. Jadi ini udah basisnya 2 nanometer ya. Betul. Konfigurasi 233. Betul, 8 ini ya, core. Bapak kau. Oh iya 8 benar. Bener setan. Yang 10 cuman Exynos. Xiaomi Samsung. Iya, ya. Exynos doang. Nah bedanya yang Pro sama nggak Pro itu di GPU sama memorinya. Yang Pro itu pakai LPDDR6. Berarti ini expect lebih panas nih karena lebih kenceng performance-nya. Iya. Kan? Dan ini juga dia udah ngerjain yang Samsung Foundry ya. Enggak, ini masih yang TSMC tapi itu dia ada rumornya lagi dia bakal bikin yang generasi ketiga si Gen 6 ini. Kemungkinan buat yang bawahnya atau versi yang lainnya yang pakai si Samsung Foundry. Jadi ini masih ada lagi nih yang 2 nanometer ya. Bukan for Galaxy doang. Nggak tahu gua. Kalau for Galaxy pasti yang paling bagus dong, nggak mungkin pakai Samsung. Iya betul. Terlibat. Dia punya Exynos. Satu kantor Exynos. Lu mau TSMC apa? Samsung Foundry. TSMC lah gitu. Si bosnya gitu dong ngatin. Ya gitu dong. Gue capek bikin 2 nanometer pertama nggak dipakai. Ya. Tapi iya. Oh itu maksudnya. Jadi itu ada yang seri biasa dan Pro ini udah klik. TSMC cuman ada juga Samsung Foundry ini nggak tahu buat apa. Masih under nih, masih belum resmi. Parah banget. Berarti Samsung Foundry malu-maluin nih. Enggak lah. Belum. Iya belum. Karena kan memang secara antusias ini kan makanan antusias ya. Antusias punya duit kan. Biasanya emang kalau di Samsung Foundry itu agak-agak males biasanya. Betul. Tapi sih gue penasaran ya. Maksudnya kan dari Exynos aja bagus. Maksudnya potensinya ada. Potensinya ada. Nah ini dipakai lagi sama si Snapdragon. Betul. Jadi mungkin bisa jadi potensinya digas nih sama Qualcomm nanti. Dengan harga yang kalau bisa lebih murah lagi. Oh iya ya. Harusnya dong third generation-nya nggak masa yang mahal. Masa lebih mahal ya. Stupid dong iya, gitu. Dan masuk akal jadinya. Jadi gitu ya. ini sih potensi bakal ada ini flagship seru value-nya nih. Seru banget sih. Tapi gue takutnya ntar endingnya tiba-tiba ada 8S atau enggak 8 Gen 6-nya doang. Nah, ngerinya kayak gitu, berubah jadi seri. Biasanya kan ada kan? Iya. Kemarin kalau nggak salah ada 8 Gen 5 doang. Ada. Ada 8S, ada 8 Gen 5. Aneh banget. Iya. Ya itulah ya, kira-kira akan ada di September 22 September ya. Gila bener. September loh gila. gila. Banget, gila. Ngejar ngejar apa? THR Indonesia sama orang India di. Orang India kan banyak muslim juga anjir. Dia beri THR gak dia? Iya kalau orang India tuh lebarannya kapan ya? Iya. Diwali tuh ya sama lah bukan orang India yang bukan, muslim. maksudnya bukan lebaran muslim gitu. Oh. Lebaran besarnya kan kalau kita kan Islam. Iya. Kan kalau yang kayak orang barat kan Natal gitu. Cina Imlek gitu. Orang India lebarannya kapan? Dibedain. Baru dibedain ya. Kira-kira begitu bari beritanya apa lagi nih? Atau lagi ya. Oh, masih ngomongin Samsung. Woi, gue agak terlupa nih. Sebenarnya harusnya makanan kita nih. Galaxy S26 full. Full ya. Apakah menjadi full? Menjadi full. Oh menjadi wah gitu bakar ya, panas ya. Gak ada yang tahu. Di sini ada 3 warna, kemungkinan ada blueberry, graphite, dan pistachio. Ya, pistachio ini banget ya. Samsung banget. Betul.
Emang nanti kalau PlayStation ntar ada yang order gak ada datang barangnya. Mana sih? Harusnya belajar dari sebelum-sebelumnya ya. Takutnya kalau misalnya PlayStation gak ada, misalnya aduh janganlah bang gitu. Soalnya bagus, warnanya emang bagus. Iya. Tapi karena bagus jadi banyak yang pengen. Sementara kayaknya belum iya. siap. Sampai casingnya habis. Iya, casingnya habis. Oh iya kemarin ada ya. Iya. Gua nggak tahu sih. Iya casingnya habis loh. Iya ini kan. Oh iya kan casingnya habis kan. Iya cok, maksud gua gila banget anjing. Casingnya habis Samsung anjir. Damn. S26 FE ya. Lanjut sampai mana tadi? Nah itu ya 50 main mega sensor, ultrawide 12 megapiksel. Iya, dan 8 megapiksel telefoto. Iya, sebenarnya masih sama aja sih masih sama. Tapi gue penasaran di bagian Exynos-nya. Berarti ini pure pakai udah pasti pakai Exynos. Emang dia selalu pakai Exynos kan? Terakhir Oh Exynos iya kan? Exynos yang 2000 berapa ya terakhir? 2400 berarti. Kan 2500 iya, nih 3 nanometer. Oke loh. Penasaran cok, mending kita bahas SoC-nya aja gak sih? Ya pengen sih iya, gua. baterainya naik gak ya di ini di? Enggak, masih sama. Tapi dia udah support 45 watt loh. Iya. Menarik juga udah tuh. Oke lah gitu. Iya. Terus harga tapi expecting harganya lu ya sekarang nih lu ya, parah sekali lu ya. Iya, expecting harganya berapa nih? Paling bawah $99 atau sekitar 12 jutaan. 12 jutaan ya. FE 12 juta, 8 juta aja jarang makan. Ini kan Samsung bro, tahun ini tuh mending Samsung mau mending Apple. Bener, iya. bener. Yang lain lagi susah. Tadi kentutnya agak ini ya. Ini agak licin nih. Gak bercanda gue anjing. Iya kira-kira itu untuk FE ya. Tapi seenggaknya dia masih mempertahankan yang sebelumnya lah gitu. Ya. Tunggu aja nih, dia launchingnya bulan ini loh. Kalau nggak salah. Launchingnya, oh ini 27 Agustus minggu depan deh kurang lebih. Cepet banget nih. Iya anjir. Tapi di sini juga nggak sih? Kayak belum ada pergerakan sih. Tanggal berapa? 27 Agustus global ya? Dari kabar burung sih nggak tahu ya. Oh belum ada yang fix ya? Belum ada yang fix, belum gitulah. Belum selesai. Berarti 27 tuh minggu depan banget ya? Bener. Kasian teman-teman di base camp itu. Iya. Gak habis kerja. Kasian juga ya. Kasian teman-teman media itu, semangat lah ya untuk teman-teman yang nonton nih. Semangat bro. Semangat. Lagi sulit bro. Jadi kita harus sikat semua dah. HP-nya gitu ya. bagus. Bagus itu, bagus. Iya, difokusin ke game aja kan harusnya kan. Janganlah fotografi atau niktografi lah. Janganlah, malu-maluin Cok. Iya gak sih? Kita lihat ya. Iya. Enggak, soalnya ultrawide-nya masih sama 12 megapiksel. Dan gue yakin juga ukuran sensornya juga. Nightografi masuk. Ini my fan cam masih ada tuh. My fan cam Dia masuk. soalnya pasti One UI 9 kan? Bro, nggak tahu Iya ya. kan, harusnya kan dia ngikutin, harusnya kan kayak gitu biasanya. Bukannya gitu ya? Bisa jadi, cuman nggak juga. Volt dulu ya? Volt aja bro. Soalnya tuh yang S26 itu bakal ditargetin kan, S27 kan di One UI 95 kan. Betul. Masa di 9? S26 nya udah belum? One UI 9? Belum. Dia mah gak bakal duluan dia mah. Iya berarti kan yang baru dulu dong. Tapi Iya. FE One UI 9, wah. Mungkin. Marah-marah orang. Iya. Ngaco ya, Absolut Cinema nanti marah-marah orang. Kayak yang dibeli-beli. Ya. Enggak lah, itu bukan salah Samsung. Iya, masalah eventnya. Iya, takutnya ntar marah-marah kayak teman kita yang di thread kan. Beli pistachio gak dapet. Ya ampun. Marah-marah ya. Dikerjain anjing. Padahal dia beli 1 TB dikerjain loh. Kok bisa ya? Harusnya dikasih red carpet. Oh iya, harusnya kalau sebagai pengusaha gitu ya. Kalau udah beli yang tertinggi mah, wah itu mah halo bos gitu kan. Siap diutamakan. Iya diutamakan. Masa iya telat gitu. Gimana gak marah, itu sangat wajar marah dong. Belum dapat sampai sekarang. Belum, gak tahu. Oke lah ya, oke kita langsung ke satu hal yang oke juga nih Di. Apa tuh? Paculop Duik. Sebenarnya sedikit aja sih, karena yang komen dikit. Iya. Enggak lah ya. Oke, ini dari yang pertama. Dari CBB, ya, ujung-ujungnya bisnis bang, dipakai S26 Ultra juga bakal ke Apple juga, semua bisnis, cuma yang bikin kesel tuh fanboynya sih, ini poin lo kemarin. Betul. Iya, yang Volt itu. Agak setuju kan. Iya. Jadinya. Tapi memang sih sebenarnya kalau ketika kita ngomongin Samsung itu suka, emang dia tuh kadang-kadang bikin sesuatu tuh bukan buat dia. Benar. Contoh yang 200 megapiksel, fotoin apa?
kucing waktu itu pertama kali kan. Oh iya itu ya. ya. Buat dia tuh pertama kali tuh, singkat Iya gua. dipakai sama Xiaomi. Realme, singkat gua Realme baru. Yang banner kan? Iya. Itu mana Xiaomi ya? Enggak, dipakai Realme singkat gua pertama kali apa. Yang banner gede. Iya. Itu Realme. Bukannya Xiaomi deh. Singkat gua Realme dulu. Realme itu OP dulu. Sekarang mah opung ya. OP-nya opung ya. Realme emang OP cuman harganya kemahalan. Bukan, brandingnya salah itu Realme. Udah salah semua lah pokoknya. Kalau ngomong Realme itu, kalau ngomong nih 10 kesalahan Realme itu jadi 10 jam tuh. Satu kesalahan sejam ya. Ya gitu ya. Tapi lanjut. Tapi balik ke apa namanya yang Apple tadi. Sebenarnya memang normal-normal aja begini kan. Ya wajar itu bisnis. Betul. Yang mana yang untung aja kan. Betul. Ya apalagi Samsung gitu kan dia kan kapitalis murni ya. Iya. Dia aja nggak peduli sama bisnis handphonenya gitu. Iya di sana enggak. Bisnis handphonenya tuh badannya lagi turun loh tahun lalu sama tahun ini sih. Sekarang emang dipegang sama hardware-hardwarenya. Iya. Emang gila kan tuh. Iya gila banget anjing. Itu handphone turun tapi dia nggak peduli gitu. Padahal kalau disisain untuk handphonenya biar handphonenya lebih terjangkau bisa. Tapi lagi-lagi. Iya. Mungkin orang bosen kan. Bisnis juga ya. Tapi kalau di Korea selain Samsung apa ya sekarang ya? LG Masih ada emang? masih, cuman beda kali. Gak tau juga. Udah gak ada. Berarti udah Cina-Cina lagi ya? Nggak ngerti deh gua. Udah lah ya. Oke lanjut. Ini komentator kreator ya. Ini menarik nih karena gue bawa nih kayak Xiaomi terlalu banyak varian ya. Jadi ketar-ketir sendiri mereka Redmi Note aja ada 3 varian gitu-gitulah. Yes. Jadi kayak dia tuh maunya tuh Redmi rendah tanpa gyro. Jadi pokoknya M2 varian aja, satu pakai gyro dan NFC gitu-gitu. Jadi kayak dia tuh poinnya di sini adalah ini bagus banget nih. Karena kan biasanya kan Poco X itu udah 3 kemarin. Pro dan Pro Max dan bentar lagi ada yang biasa. M juga nggak jelas positioningnya. Redmi juga kenapa harus ada Redmi Note Pro, Redmi Note ini gini-gini. Mendingan lu bikin to the point. Satu aja yang gitu, biasa dan bagus. Iya. Gitu. Setuju gua. Ini bagus banget sih sebenarnya sih. Ini ya salah satu kekurangannya HP Cina tuh itu sih. Cuman walaupun memang itu ada ilmunya. Kayak kenapa ada 3 itu biar biasanya satu itu jadi apa? Decoy. Kayak ini, iya gelas Starbucks. Starbucks. Orang ngelihat gak akan pernah ada orang beli medium pak. Iya. Makanya gue selalu beli medium kenapa biar bikin kaget aja. Aku mau yang medium gitu. Sengaja gue bukan target market lo gitu. Gitu ya enggak lah lebih tepatnya. Jadi kalau kita kecil tapi kayak medium. Nanti jadi kayak gitu loh. Maksudnya ada 3 opsi itu normal biasanya. Gitu. Yes. Tapi kalau ngomongin indeks ekonomis kayak sekarang ya kayaknya emang mendingan jual yang penting-penting aja lah. Betul sih. Menurut gue yang kemakan gitu loh. Kalau concern gue sebenarnya bukan variannya banyak. Betul. Tapi konsistensinya. Betul. Jadi kayak misalkan Poco M5, 5 Pro ya harus ada terus dong. Oh iya. Dan tiba-tiba ada Pro doang. Terakhir M berapa Bil kita bahas Bil? Yang kita bandingin sama M6 Pro? M8 nggak ada kita. M8 belum keluar. Iya makanya itu aja nggak ada. Kemana tuh? Iya kan jadi kan nggak tahu Iya. gitu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada gitu. Nggak jelas gitu loh. Padahal udah bagus tuh kemarin dari M6 gue suka banget tuh M6 tuh. Iya M6 bagus. M7 sebenarnya bagus juga sih. Iya. Gue suka gitu. Cuman kan dia downgrade chipset nggak salah ya. Betul. Apa sama ya? M7 Pro itu downgrade. M7 Pro nggak ada. Emang ada? Ada setan yang lu bandingin. Oh iya 7025. Ih gua males banget dibahas ini nih. Karena udah tahu gua nggak bisa nahan bohong gitu ya. Kalau ini chipset guring. Gitu. Cuman ya gitu. Kayak positioning gak konsisten. Iya. Keluar juga gak konsisten gitu. Kadang keluar kadang kagak. Ya jadi kan? Banyak yang dipertanyakan. Ya sekarang aja Redmi di Cina aja cuman biasa sama Pro. Tapi yang sebelumnya yang 4G Pro. Betul. 5G Pro kan. Nggak bingung gitu jadi mau upgrade-nya gimana gitu. Iya tapi yaudah lah ya itu kira-kira buat ini. Cuma gue ada pertanyaan sih sebenarnya. Kenapa? Menurut lu apa ya yang bisa dilakuin sama brand Cina ya? Untuk survive. Oh dulu. Kurangin pilihan HP sih. Bener kan? Kurangin pilihan HP. Kan? Lu tuh kekurangannya Cina itu tuh di situ kayak lu tuh pengen jual semua gitu loh. Maksud gua kenapa gak jual yang penting gitu? Betul. Iya. Itu yang penting jualan gitu. Gak jual yang penting. Gak jual yang penting. Iya, maksud gue jual yang penting sini ya. Ini teman-teman brand yang nonton juga ya. Bukannya gue gak pengen luar jualan HP gitu. Iya. Lebih ke terkadang tuh beberapa SKU ini membingungkan. Bener. Kayak contoh dari Y500 itu siapa yang mau beli aja? Nih ya, maksud gue kalau gue punya temen dia nanya sama gue, Ger gue mau beli Y500 gimana? Pasti gue melin anjir.
parah so. Maksud gue di situ kayak kenapa nggak lu stop aja gitu kan? Iya, bingungin banget kan iya, positioningnya kayak gimana. Kalau nggak mendingan ya lu bener-bener keluarin yang pendek gitu. Ini nggak cuma Vivo doang yang kena ya, semua gitu. Ini kan gue liat semua tuh pengen masukin semua, pengen jual semua gitu. Padahal yang dibutuhin bukan itu kan. Betul. Yang dimana kan ada ongkos distribusi, ya kan? Ada per sales segala macam kan. Which is kan itu jadi salah satu indikator untuk naikin harga kan. Bener. Ya kalau itu makin bengkak kayak semua naik-naiknya mampus lah gila. Bener. Gitu, jadi wah nggak ngerti sih gue. Iya itu Cina tuh. Tapi gue nggak ngerti ya lagi-lagi marketnya itu butuh atau enggak. Nah masalahnya, contoh V70 tuh kan aneh menurut gue. Laku cuy. Nah V70 iya coba, sih. Kecuali yang FE. Iya sih. Yang FE kuring. Enggak deh, menurut lu nih tanpa ada misalkan kita nggak pakai brand lah ya, tanpa Genjutsu itu bakal kejual nggak sampai online? Gak bakalan. Itu harus pakai Genjutsu. Nah, berarti kan market di drive sama Genjutsu. Betul. Berarti kan artinya ada SDM muter situ kan. Jadi kayak ekstra uang juga sebenarnya. Jadi kayak misalnya buang-buang satu hal yang kurang aja gitu. Tapi lagi-lagi memang keputusannya ini yang agak susah sih. Yaudah lah ya. Kita tutup dulu kali ya. Iya. Tutup nih. Anjir gak jelas banget sumpah. Mau begitu anjing biar cutnya enak gitu. Iya. Ya udah guys ya mungkin itu. Weh saya jalannya. Mungkin itu aja guys live kita minggu kali ini dan Gak jelas nih live ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.